Dan poin pentingnya, RUU TNI ini memberikan perluasan terhadap militer untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Kalian bisa bayangin, kita kembali ke masa Orde Baru. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini demokratif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Katanya efisiensi tapi rapat di hotel. Katanya perwakilan rakyat tapi kalau rapat jangan sampai rakyat tahu. Katanya sih orang-orang yang ngebahas dui fungsi ABRI itu otak kampungan. Dan katanya dui fungsi ABRI itu tidak akan pernah kembali. Tapi kok undang-undang TNI-nya mau direvisi ya? Yang di dalamnya ada cita-cita reformasi, membatasi adanya dui fungsi atau multifungsi dari TNI, menjaga profesionalisme TNI untuk tidak menduduki jabatan sipil atau terlibat dalam politik. Kenapa mau direvisi ya? Dikiranya kita semua rumput kali ya, diem doang. Bego gitu diem. Kita juga tahu lah dan ngerti mana rapat yang tertutup, mana rapat yang terbuka. Terus kenapa pembahasan RUU TNI ini harus di hotel ya? Berdasarkan pengalaman, yang gini-gini akhirnya ya masuk juga tuh barang. Gol juga gitu. Ya siap-siap aja guys, multifungsi is back. Kalian tahu nggak aksi aktivis yang menggedor-gedor pintu rapat DPR di sebuah hotel mewah? Nah, ini bukan tanpa alasan guys. Mereka protes keras terkait revisi Undang-Undang TNI yang dianggap berbahaya bagi demokrasi kita. Jadi apa sih yang dibahas dalam revisi ini? Nah, salah satu poin utamanya adalah memperbolehkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil dan memperpanjang usia pensiun. DPR beralasan ini untuk modernisasi TNI. Tapi disinilah letak masalahnya. Aktivis khawatir ini adalah upaya menghidupkan kembali dui fungsi ABRI di era Orde Baru, di mana militer punya kekuasaan ganda di ranah pertahanan dan sipil. Akibatnya supremasi sipil yang seharusnya di atas militer bisa runtuh dan potensi pelanggaran HAM pun makin tinggi. Jadi maksudnya gini guys, dalam sistem demokrasi itu kekuasaan sipil harus berada lebih tinggi dari militer. Jadi jika prajurit aktif bisa menduduki jabatan sipil, ini dianggap melanggar prinsip demokrasi. Karena memberikan kewenangan lebih kepada TNI untuk menangani urusan-urusan sipil itu bisa meningkatkan potensi pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi di masa lalu. Selain itu guys, rapat yang dilakukan secara tertutup di sebuah hotel mewah bukan di gedung DPR menambah ketidakpercayaan publik. Padahal ya proses legislasi itu seharusnya transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita pikir secara logis guys, alasan aktivis ini lebih masuk akal ya dibandingkan klaim DPR soal modernisasi. Karena modernisasi itu bukan soal membawa militer ke ranah sipil guys, melainkan memperkuat profesionalisme mereka di sekitar pertahanan. Jadi guys, kita sebagai warga negara itu punya hak untuk bersuara. Jangan sampai reformasi 1998 yang sudah memperjuangkan supremasi sipil dirusak oleh revisi ini. Setuju nggak? DPR ini Dewan Perwakilan siapa sih? Kalau benar-benar perwakilan rakyat, ya harusnya tahu dan paham betul apa yang rakyat inginkan. Sekarang itu lagi marak-maraknya kasus korupsi Pertamina, oplosan gas, emas antam, sampai minyak goreng. Harusnya sahkan tuh RUU perampasan aset dan hukuman mati untuk para koruptor. Fokus DPR harusnya bukan malah buru-buru untuk mengesahkan revisi RUU TNI. Negara ini udah dirugiin ribuan triliun. Tapi lucunya yang difokuskan sama DPR ya bukan itu. Seolah lengah dan acuh tak acuh atas fakta yang terjadi. Jadi siapa yang kalian wakilin? Kepentingan individu atau kelompok? Gak salah Gus Dur sama IR Soekarno ingin membubarkan DPR. Dan poin pentingnya RUU TNI ini memberikan perluasan terhadap militer untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Kalian bisa bayangin?
Kita kembali ke masa Orde Baru. Bayangin aja, kalau misalnya kalian protes, diselesaikannya ya dengan cara militer. Udahlah bikin kebijakan sambil ngumpet, di hotel lagi. Katanya efisiensi, menggelar rapat tertutup. Biar apa? Tertutup kan artinya memang ada yang ditutup-tutupi. Koreksi kalau bener. Tolak dwi-fungsi ABRI ini. Negara ini negara demokrasi, bukan negara militer dan otoriter. Masyarakat aja banyak yang nganggur. Enak banget mereka kelimpahan jabatan. Berilah jabatan pada ahlinya biar selamat. Jangan sampai terulang negara Orba Jilid 2. Reformasi kita dulu berusaha memisahkan TNI dari politik. Jadi pikir deh, ini kemajuan atau kemunduran. Satu job desk saja keteteran. Lah ini mau ngambil double. Kasian gak tuh orang yang sekolah tinggi-tinggi belajar mati-matian nggak kebagian job alias jadi pengangguran endingnya. So tulis pendapatmu di drop komen dan share video ini. Setelah kemarin ramai berita soal anggota DPR yang rapat di Hotel Fairmont, bahkan weekend pun mereka harus kerja. Ya bisa dibayangkan begitu mendesaknya undang-undang TNI ini harus segera disahkan, yang sepertinya lebih mendesak dari undang-undang perampasan aset koruptor yang sampai saat ini belum jalan-jalan juga. Nah, kemarin kita sama-sama tahu terjadi penggerudukan oleh salah satu LSM terhadap rapat tertutup di hotel ini. Banyak sekali yang mereka pertanyakan kenapa harus tertutup, kenapa dilakukan diam-diam, dan kenapa di hotel, weekend pula, dan sebagainya. Nah, rupanya kejadian penggerudukan ini masih berlanjut, bahwa akhirnya terjadi pelaporan kepolisian yang dilakukan oleh Satpam dari pihak hotel terhadap LSM ini. Nah, bahkan kantor Kontras pun mendapatkan serangan atau intimidasi dari orang tidak dikenal katanya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini saya rasa tentu semakin mengangkat kekhawatiran masyarakat terhadap otoritarianisme di Indonesia. Kekhawatiran terhadap otoritarianisme ini sebenarnya bukan hal baru ya, tapi belakangan ini semakin mengemuka seiring dengan perilaku pejabat tinggi negara kita lah yang menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima kritik. Nah, dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, kita sama-sama tahulah respon terhadap kritik seringkali berupa hinaan, pelecehan verbal, penyerangan pribadi yang mencerminkan pola pembungkaman yang mengingatkan kita pada masa-masa Orde Baru dulu. Nah, ketika kritik terhadap kabinet Prabowo dijawab dengan ungkapan kasar seperti dasmu bahkan oleh presidennya sendiri, atau kritik terhadap revisi Undang-Undang TNI dicap sebagai otak kampungan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Kasat, saya rasa ini bukan sekedar tindakan defensif, tapi ini adalah indikasi bahwa dialog konstruktif dan pertukaran ide yang sehat tidak lagi menjadi prioritas. Sebaliknya, intimidasi verbal dan menciptakan suasana di mana masyarakat merasa takut untuk bersuara. Nah, reaksi semacam ini dari pejabat tinggi negara dan militer ini saya rasa menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk menolak kritik dan hanya memperkuat kekuasaan tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Dan ini tentunya berpotensi menciptakan iklim ketakutan yang dapat menghambat partisipasi publik dalam proses demokrasi. Ketika kritik dianggap sebagai ancaman, maka ruang untuk diskusi yang sehat dan diskusi yang produktif tentunya menjadi sangat sempit. Kebijakan pemerintah yang semakin represif, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan pers, juga semakin menjadi sorotan kita ya. Banyak jurnalis dan aktivis yang menghadapi ancaman hukum atau intimidasi karena menyuarakan pendapat mereka. Dan ini adalah tanda-tanda jelas dari penurunan kualitas demokrasi kita, di mana media yang seharusnya berfungsi juga sebagai pengawas pemerintah, tapi justru mendapatkan tekanan luar biasa. Nah, anehnya adalah Menteri Hukum dan HAM kita, Natalius Pigai, yang berpendapat bahwa kekhawatiran akan kembalinya militerisme adalah imajinasi belaka katanya. Tapi banyak pengamat politik, bahkan aktivis hak asasi manusia sendiri yang menilai bahwa pelibatan militer dan kebijakan pemerintah
serta penguatan posisi militer dalam struktur pemerintahan adalah langkah mundur bagi demokrasi. Dan ini akan menciptakan kekhawatiran bahwa Indonesia dapat kembali ke pola pemerintahan otoriter yang lama, yang bahkan mungkin bisa lebih represif. Nah, saya rasa dalam menghadapi situasi seperti ini sangat dibutuhkan peran masyarakat sipil ya. Ini menjadi sangat penting. Organisasi non-pemerintah, akademisi, dan bahkan individu harus bersatu untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah kita. Juga tentunya dibutuhkan advokasi untuk kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap jurnalis. Dan ini saya rasa harus menjadi prioritas utama. Salam.